Yang disesatkan Allah itu orang yang fasik. Orang fasik itu siapa? Orang yang sudah tahu ini benar, ini salah, ini bengkok, ini lurus, ini hak, ini hok, ini hok, ini hak. Tapi dia tidak mau tahu. Itulah orang yang fasik. Ustadz, di pondok ada sahur buat puasa sunnah Senin Kamis. Masya Allah, tempat kami dulu nggak ada. Mau puasa aja, nggak dikasih sahur. Dan diberikan kupon puasa waktu sahur untuk ngambil jatah takjil sebelum maghrib. Belum nampak masalahnya. Biasanya ada teman aneh yang hanya ngambil kupon puasa, tapi hanya niat untuk ngambil takjil dan tidak puasa. Apa hukumnya memakan dan meminum takjil yang diberikan tapi dia tak puasa, Ustadz? Nanti kalau mau diupload di internet, tolong yang pertanyaan ini jangan diupload ya. Saya sebagai kakak kelas takut merasa malu. Biasa di pondok itu insya Allah semuanya baik-baik. Yang lalu-lalu kita minta ampun pada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Jangan ulang lagi. Mahaza ya sahibat ta'am, pedagang makanan, ini yang kau jual ini apa? Karena di luarnya kering, di dalamnya basah. Nabi memasukkan tangannya ke dalam. Kenapa makanan yang basah, yang busuk, yang berulat kau buat di dalam, yang kering kau buat di luar? Apa kata Nabi SAW? Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan golongan kami. Nipu makanan sama, nipu bukaan. Rajulun as'as, ada seorang laki-laki yang rambutnya kusut akbar berdebu. Rambutnya kusut berdebu. Dia takut nyisir rambutnya, kalau rambutnya gugur maka umrohnya batal, maka dia kena bayar dam. Dia takut, maka dia biarkan rambutnya kusut dan berdebu. Ya muddu yadayhi ila sama, tangannya dia tengadahkan ke atas sambil berdoa, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Doanya tidak dikabulkan Allah. Mengapa doanya tidak dikabulkan Allah? 4 sebab. Yang pertama, mat'amuhu haram, makanannya haram. Makanya jangan heran doamu tidak dikabulkan Allah, karena makan takjil haram. Masrabuhu haram, minumannya haram. Alah, Ustadz Somad kayak nggak pernah makan haram aja. Dulu dikit-dikit ada. Tapi saya sebetulnya nggak nakal, teman-teman saya. Mat, besok kita bulis. Besok kita bulis, piket. Oke? Bulis hari Ahad. Hari Ahad kami menjaga asrama. Tiba-tiba datanglah kawan, orang tuanya bawa rambutan, dimasukkannya ke lemari, dikuncinya. Menyakitkan. Saya hanya ngelihat dia, pelit sekali. Saya pergi ke kamar mandi, begitu pulang saya lihat kawan saya yang sesama bulis, mereka lobangi dari bawah. Mereka ambil itu rambutan. Yang punya rambutan senang sholat ke masjid, mereka ambil. Saya sebetulnya nggak mau ikut, tapi karena jamaah sudah ramai, itulah. Jadi kalau dihitung-hitung dosa, dulu ada juga 1-2 rambutan, tapi saya yakin dan percaya husnuzon dia sudah memaafkan saya. Di majelis ini, hai kawan yang dulu satu pondok yang kau pun pelit kali, itulah coba kalau kau kasih dulu kan. Tapi insya Allah, oleh sebab itu jangan ulang lagi. Yang lalu-lalu mudah-mudahan tidak menjadi darah daging. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau dia tumbuh dari yang haram, fannaru aulabih, tempatnya neraka jahanam. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau tumbuh dari yang haram, fannaru aulabihi, maka tempatnya api neraka jahanam. Maka kita akan dibakar di neraka jahanam. Nanti ditimbang di hari kiamat. Santri assalam ditimbang, berat 50 kilo. Cek malaikat,
Dicek, ada 2 on yang haram ya Allah. Kok bisa ada 2 on haram di badannya? Apakah bapaknya koruptor? Enggak. Bapaknya baik? Baik. Selalu ngasih kiriman uang halal? Halal. Terus kok ada 2 on yang haram? Dia ngambil kupon buka takjil. Nah, oleh sebab itu jangan sampai. Oleh sebab itu yang akan datang jangan diulang lagi anak. Jangan diulang lagi adik-adikku. Aku gak tega kalau sampai nanti malaikat manggil. Saya sudah enak-enak di surga, di VVIP. Dipanggil sama malaikat. Abdul Somad, ya malaikat, itu adik kelas ente masuk neraka. Gara-gara apa? Gara-gara ngambil kupon takjil. Aduh. Kalau mau masuk neraka yang dosanya agak gedean dikit lah. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Insyaallah kita selamat dari neraka. Jangan ambil kupon lagi. Ustadz, aneh mau nanya, apa dunia ini semua udah diatur Allah? Seperti Ustadz ke pondok ini? Apakah neraka dan surga kita juga sudah diatur sama Allah? Bila aneh diatur ke neraka, apakah aneh bisa ke surga? Ini pertanyaan nampaknya sederhana, tapi untuk menjawab pertanyaan ini pernah dijawab oleh 4 kelompok besar dalam sejarah akidah Islam. Pertama Asy'ari, kedua Maturidi, ketiga Jabariyah, keempat Mu'tazilah. Ini pertanyaan akidah ini. Saya lahir menjadi orang Melayu dari Riau, itu apakah kemauan saya atau kemauan Allah? Saya ulang sekali lagi. Saya menjadi orang Melayu Indonesia dari Sumatera, dari Riau, itu kemauan saya atau kemauan Allah? Kemauan Allah. Maka saat itu saya tidak ada daya dan tidak ada upaya. La haula wala quwata illa billah. Tapi ketika saya mau ceramah, antara pakai mimbar atau tidak, antara di sana tegak atau di sini, antara duduk atau berdiri, itu kemauan saya atau pilihan saya yang diberikan Allah? Pilihan saya diberikan oleh Allah. Maka kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, namanya Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, cari nanti di internet, ada PDF-nya. Judul bukunya Al-Insan Bainal Musayyar wal Mukhayyar. Manusia itu ada kalanya bisa memilih dan ada kalanya tidak bisa memilih. Perempuan pacaran, bonceng sana bonceng sini, bonceng sana bonceng sini, gembung masuk angin. Itu bisa memilih atau tidak bisa memilih? Bisa memilih. Maka jangan kau berkata ketika pulang ke rumah, papa, mama, aku hamil 3 bulan, jangan marah karena ini takdir Allah. Loh. Berarti kau bukan ahlus sunnah wal jamaah. Karena Allah sudah kasih, la yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'azi mahramin. Allah tidak izinkan kau berdua-duaan dengan orang yang tidak mahram. Wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah kasih 2 jalan. Ini Allah kasih saya 2 jalan. Mau jalan ke kiri atau jalan ke kanan. Allah kasih saya mata, Allah kasih saya telinga, Allah kasih 2 jalan. Alladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Jelas? Pak Haji pulang dari masjid. Pulang dari masjid ngelihat anak muda sedang mabuk di pinggir jalan. Hei anak muda, kenapa kalian mabuk di pinggir jalan? Pak Haji udah dapat hidayah, kami ini disesatkan Allah Pak Haji. Apa kau bilang? Yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Yudhillu bihi katsira, banyak yang disesatkan Allah. Kami ini mabuk karena disesatkan Allah Pak Haji. Pak Haji di jalan mikir, iya juga ya.
Kalau gitu silakanlah mabuk. Mabuk. Ini Pak Hajinya nggak tawan asalam, akidahnya nggak selesai. Coba baca ujung ayat, yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Ujung ayatnya, wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Yang disesatkan Allah itu orang yang fasik. Orang fasik itu siapa? Orang yang sudah tahu ini benar, ini salah, ini bengkok, ini lurus, ini hak, ini hok, ini hok, ini hak. Tapi dia tidak mau tahu, itulah orang yang fasik. Sudah ada surat keterangan, belok ke kiri Demak, belok ke kanan Kudus. Podo sami mawon. Allah sudah kasih jalan, tapi dia tidak mau mengikut jalan yang ditetapkan Allah, maka disesatkan Allah sekalian sebagai hukuman. Oleh sebab itu jangan kau berkata bahwa engkau tidak ada pilihan. Hidup ini diberikan Allah Ta'ala pilihan, semuanya atas kudrat iradat kuasa Allah, tapi ada yang diridhai Allah, ada yang tidak diridhai Allah. Kalau ada orang mabuk, apakah orang mabuk itu atas izin Allah? Ya. La tataharraku dzarratu illa biiznillah. Tidak ada satupun yang bergerak di atas muka bumi ini kecuali atas izin Allah, tapi belum tentu diridhai Allah. Jelas? Insya Allah jawaban saya jelas. Kalau ada yang bilang nggak jelas, berarti otaknya nggak jelas.